Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kisah sejarah tabi'in, seorang 7 ahli fikih Madinah. Salah satu 7 fikih ahli Madinah yang bernama Sa'id bin al-Musayyab. Melanjutkan video kemarin, bab cobaannya bersama para khalifah Bani Umayyah. Syekh Sa'id bin al-Musayyab memiliki seorang putri yang paling baik dan paling berpendidikan di antara para wanita yang lainnya. Paling memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta saling mengerti tentang hak suami. Lalu Khalifah Abdul Malik bin Marwan memintanya untuk menikahkan putrinya dengan putranya, Al-Walid bin Abdul Malik. Namun Sa'id menolak untuk menikahkan Al-Walid dengan putrinya. Tampaklah bahwa masalah pribadi ini telah menimbulkan hubungan yang tidak baik antar dua orang laki-laki. Seorang khalifah dan seseorang ahli fikih, Sa'id bin al-Musayyab. Karena tidak lama setelah itu, seseorang laki-laki fakir yang bernama Katsir bin Abi Wada'ah datang dan meminta untuk dinikahkan dengan putri Sa'id bin al-Musayyab. Lalu Sa'id langsung menyetujuinya dan menikahkannya dengan putrinya dengan mahar 2 dirham. Lalu dia memberikan 5.000 dirham kepada laki-laki tersebut seraya berkata, "Belanjakanlah ini, maksudnya ambillah uang ini dan belanjakanlah untuk dirimu dan istrimu." Pada sore harinya Sa'id bin al-Musayyab berkata, "Siapkanlah pakaianmu dan kumpulkanlah semua kebutuhanmu. Kemudian ikutilah aku." Maka putrinya pun mempersiapkan pakaiannya. Lalu Sa'id berkata lagi kepadanya, "Sholatlah 2 rakaat." Maka putrinya sholat. Kemudian dia juga sholat 2 rakaat. Setelah dia dan putrinya selesai melaksanakan sholat, dia mengirimkan utusan kepada Katsir bin Abi Wada'ah. Lalu Katsir pun langsung datang. Kemudian Sa'id meletakkan tangan putrinya pada tangan Katsir seraya berkata, "Bawalah dia pergi." Katsir pun pergi bersama istrinya menuju ke rumahnya. Lalu ketika ibunya melihatnya, dia bertanya, "Siapakah wanita ini?" Katsir menjawab, "Ini istriku, putri dari Sa'id bin al-Musayyab. Dia telah memberikannya kepadaku." Lalu ibunya memandang kepada istri putranya itu. Dan dia mendapatnya seperti wanita biasa yang tidak mengenakan perhiasan pengantin yang merupakan hadiah perkawinan dari pengantin laki-laki untuknya. Kemudian dia berkata dengan semangat seorang ibu kepada putranya pada malam pengantinnya, "Sesungguhnya aku tidak akan menemuimu jika engkau mendatanginya, sampai aku memperlakukannya sebagaimana layaknya perlakuan terhadap wanita-wanita Quraisy." Maka Katsir pun meninggalkan istrinya bersama ibunya. Lalu ibunya meriasnya. Kemudian Katsir pun melaksanakan malam pengantinnya. Kami telah menyebutkan bahwa terjadinya hubungan yang tidak baik antara Abdul Malik bin Marwan dan ahli fikih Madinah, Sa'id bin al-Musayyab, disebabkan oleh kisah pernikahan putrinya. Akan tetapi apabila kita kembali lagi kepada sebab-sebab penolakan Sa'id bin al-Musayyab untuk menjadikan Al-Walid sebagai suami bagi putrinya, maka kita akan mendapatkan bahwa Sa'id
banyak merasa tidak senang terhadap metode Bani Umayyah dalam pemerintahannya. Banyak sekali periwayatan yang menunjukkan pada hal tersebut. Bahkan banyak pula penduduk Madinah yang memiliki hubungan tidak baik dengan khalifah di Damaskus tersebut. Di mana khalifah mereka berdiri, tidak ada seseorang pun dari mereka yang dapat menyembunyikannya. Pernah suatu ketika Abdul Malik bin Marwan datang ke Madinah. Namun orang-orang yang istirahat siang dan penduduk Madinah tidak menemuinya. Serta tidak ada satu ulama pun yang duduk bersamanya. Lalu dia bangkit seraya berkata kepada pengawalnya, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orang kita dari kalangan penduduk Madinah?" Maka pengawalnya itu keluar, dan ternyata Sa'id bin Al-Musayyab sedang mengadakan halaqah di masjid. Dia meneruskan pelajarannya bersama murid-muridnya. Maka pengawal itu mendekat sampai Sa'id bin Al-Musayyab dapat melihatnya. Lalu dia memberikan isyarat dengan mata dan telunjuknya. Kemudian dia pergi. Namun Sa'id bin Al-Musayyab tidak beranjak dan tidak pula mengikutinya. Maka pengawal itu mengira bahwa Sa'id bin Al-Musayyab lupa atau tidak memperhatikan isyaratnya. Lalu dia datang lagi dan mendekat kepadanya. Kemudian dia memberikan isyarat dengan mata dan tangannya, seraya berkata, "Tidakkah engkau melihatku memberikan isyarat kepadamu?" Syekh itu pun berkata, "Apa keperluanmu?" Pengawal menjawab, "Amirul Mukminin telah bangun dari tidur siangnya." Lalu dia berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orangku, maka penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Syekh itu pun berkata, "Apakah dia mengutusmu kepadaku?" Pengawal menjawab, "Tidak." Akan tetapi dia berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orang kita dari kalangan penduduk Madinah? Dan menurutku, tidak ada yang lebih siap untuk bertemu dengannya daripada engkau." Maka Syekh Sa'id bin Al-Musayyib berkata, "Pergilah dan beritahukan kepadanya bahwa aku bukanlah kumpulan orang-orangnya." Pengawal itu pun keluar sambil berkata, "Aku tidak melihat Syekh ini kecuali sebagai orang gila." Kemudian dia datang kepada Abdul Malik bin Marwan dan berkata kepadanya, "Aku tidak mendapatkan siapapun di dalam masjid selain seorang syekh yang telah aku beri isyarat kepadanya, namun tidak berdiri." Lalu aku berkata kepadanya bahwa Amirul Mukminin berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orangku?" Maka syekh itu berkata kepadaku, "Aku bukanlah bagian dari kumpulan orang-orangnya Amirul Mukminin." Dia juga berkata padaku, "Sampaikanlah ini kepada Amirul Mukminin." Abdul Malik bin Marwan pun memandang kepada pengawalnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, "Itu adalah kelakuan Sa'id bin Al-Musayyab." Kemudian hubungan yang tidak baik itu mencapai puncaknya ketika Abdul Malik keluar dari rumahnya dalam keadaan marah ketika utusannya kembali lagi kepada Sa'id. Seraya mengulangi permintaannya, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Lalu Sa'id menjawab, "Sepertinya engkau salah dengan namaku, atau sepertinya dia mengutusmu kepada orang lain." Maka pengawal pun kembali dan memberikan hal tersebut kepada Amirul Mukminin. Maka dia pun marah dan berniat menghukumnya, sehingga orang-orang pun banyak yang mendatangi Abdul Malik bin Marwan seraya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah ahli fikih di Madinah, seseorang syekh dari kaum Quraisy, teman ayahmu, dan tidak ada seorang raja pun sebelum engkau yang berniat menghukumnya." Mereka terus saja mengatakan hal tersebut kepadanya sampai dia meninggalkannya bersama urusannya. Kemudian perkara itu mencapai puncaknya
ketika wafatnya Abdul Aziz bin Marwan. Saudara kandung dari Amirul Mukminin di Mesir pada bulan Jumadil Ula tahun 84 Hijriah. Padahal dia telah dibaiat untuk menjadi khalifah setelah Abdul Malik. Ketika itu, Abdul Malik bin Marwan mengadakan perjanjian untuk kedua putranya, Al-Walid dan Sulaiman, untuk pemerintahan pada masanya menggantikan Abdul Aziz bin Marwan. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat ke seluruh negeri yang berada di bawah kekuasaan Amirul Mukminin untuk berbaiat kepada putranya itu. Pada saat itu, yang menjadi gubernur Madinah adalah Hisham bin Ismail al-Makhzumi. Hisham bin Ismail al-Makhzumi. Dia merupakan salah seorang putra dari paman Sa'id bin al-Musayyab, ahli fikih Madinah. Karena dia adalah orang Quraisy dari Bani Makhzum, sama sepertinya. Maka Hisham pun menyeru orang-orang untuk berbaiat kepadanya, dan orang-orang pun berbaiat. Lalu dia mendatangi Sa'id bin al-Musayyab dan mengajaknya untuk berbaiat. Namun Sa'id menolak seraya berkata, "Tangguhkanlah aku sampai aku mempertimbangkan baiatku kepada mereka." Maka Hisham pun marah dan tidak memberikan penangguhan kepadanya. Lalu dia berkata, "Berikan aku cambuk." Mereka pun memberinya cambuk dan dia memukuli Syekh Sa'id bin al-Musayyab sebanyak 60 kali cambukan. Allah. Dia juga membawanya mengelilingi Madinah sebentar. Setiap kali mereka memintanya berbaiat, dia berkata, "Aku tidak akan berbaiat selama Abdul Malik masih hidup, karena dia tidak suka dengan pergantian khalifah secara turun-temurun tanpa permusyawarahan." Kemudian Hisham masih terus memukulinya dengan pukulan yang sangat kuat dan memakaikannya baju yang terbuat dari bulu yang kasar. Lalu mengirimkannya ke suatu tempat di Madinah yang bernama As-Saniyah, yaitu tempat disalib dan dibunuhnya para pembangkang. Ketika mereka telah sampai ke sana, mereka kembali lagi membawanya pergi. Lalu Sa'id bin al-Musayyab pun bertanya, "Kemana lagi kalian akan membawaku?" Mereka menjawab, "Ke penjara." Sa'id bin al-Musayyab pun berkata, "Demi Allah, sekiranya aku tidak menyangka bahwa itu adalah pensaliban atau pembunuhan, niscaya aku tidak akan pernah memakai celana pendek ini selamanya." Lalu mereka membalikannya ke penjara dan terlaksanalah pemenjaraannya. Sementara itu Hisham mengirimkan surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi pada Sa'id bin al-Musayyab. Adapun yang membawa surat itu kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan adalah seorang laki-laki yang bernama Qabisah bin Zuhaib. Ketika dia telah sampai kepada Abdul Malik dan telah menyerahkan surat dari Hisham kepadanya, Qabisah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hisham telah melakukan hal seperti ini tanpa meminta pertimbangan darimu terlebih dahulu. Dia memukuli Ibnu al-Musayyab dan membawanya berkeliling. Demi Allah, ketika Sa'id dipukuli, maka dia akan menjadi lebih menantang dan lebih keras kepada terhadapnya. Sekalipun dia tidak berbaiat, maka tidak akan ada yang dapat dia lakukan." Sa'id bukanlah orang yang takut terhadap kebengisan Hisham. Dia juga tidak akan takut terhadapnya demi Islam dan penganutnya. Sesungguhnya dia termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kau bisa melanjutkan perkataannya, "Tulislah surat kepadanya mengenai hal tersebut, wahai Amirul Mukminin." Maka Abdul Malik bin Marwan berkata, "Tulislah surat kepadanya olehmu yang menjelaskan pandanganku tentangnya, dan bahwasanya Hisham telah menyalahi aku ketika dia memukul dan memenjarakannya. Lalu kau bisa menuliskan surat kepada Syekh
Sa'id bin Al-Musayyab sebagaimana yang diminta Abdul Malik. Kemudian ketika surat itu sampai di tangan Sa'id dan dia telah membacanya, dia pun berkata, Allah berada di antara aku dan orang yang menzolimiku. Sa'id pun dijebloskan ke dalam penjara, akan tetapi dia diperlakukan dengan baik sebagai penghormatan kepada ilmu dan fikihnya. Salah seorang yang hidup sezaman dengannya berkata, aku mengunjungi Sa'id bin Al-Musayyab di penjara, dan ternyata di sana telah disediakan seekor kambing yang disembelih untuknya. Lalu bulunya dijadikan alas punggungnya. Kemudian setelah itu disediakan untuknya dahan-dahan pohon basah dan lunak yang telah ditutup. Setiap kali dia melihat ke lengan atasnya, yakni tempat di mana terdapat bekas pukulan cambuk dan lukanya, dia berkata, ya Allah, tolonglah aku dari Hisham. Selama dia berada di dalam penjara, putrinya selalu mengirimkan makanan untuknya. Pada suatu hari putrinya membuat makanan yang sangat banyak dan melebihi kebutuhannya serta cukup untuk beberapa orang. Maka dia memanggil salah seorang maulanya yang bernama Aslam Abu Umayyah dan berkata kepadanya, pergilah kepada putriku dan katakanlah kepadanya, jangan pernah engkau membiasakan hal seperti ini. Karena inilah yang diinginkan oleh Hisham bin Ismail. Dia senantiasa mengharapkan agar hartaku habis, sehingga aku akan membutuhkan apa yang ada di tangan mereka. Sedangkan aku tidak tahu sampai kapan aku di penjara. Perhatikanlah makanan yang biasa aku makan di rumah. Perhatikanlah makanan yang biasa aku makan di rumah. Dan kirimlah aku sejumlah itu. Maka setelah itu putrinya hanya memberinya sesuai dengan porsinya. Syekh pun terus berada di dalam penjara sambil menghadapi kesendirian, kezaliman dan kegelapan. Sampai pada suatu saat datanglah seorang laki-laki kepadanya dan mengajaknya bercakap-cakap. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau telah menyalahi perintahnya. Maka Sa'id berkata, wahai Abu Bakar, bertakwalah kepada Allah dan dahulukanlah dia daripada yang lainnya. Lalu Abu Bakar terus mengulang-ulang bahwa dia telah menyalahi perintah Hisham dan melampaui batas terhadapnya. Sehingga Sa'id pun kembali berkata, demi Allah, mata dan hatimu telah buta. Maka Abu Bakar pergi meninggalkannya. Lalu Hisham bin Ismail mengutus seseorang kepadanya untuk memanggilnya. Ketika Abu Bakar telah datang kepada Hisham bin Ismail, dia pun bertanya, apakah Sa'id bin Al-Musayyab telah menjadi lunak seperti kita memukulinya? Abu Bakar menjawab, demi Allah, tidak ada orang yang lisannya lebih tajam daripada dia. Sejak engkau melakukan apa yang telah engkau perbuat kepadanya, maka tinggalkanlah orang itu. Kemudian ketika datang surat dari Abdul Malik bin Marwan kepada Hisham, dan di dalamnya dia mengatakan, apa kerugianmu jika engkau meninggalkan Sa'id dan melalui apa yang dikatakannya? Saat itu Hisham menyesal atas apa yang telah dia lakukan terhadap Sa'id. Lalu dia membebaskannya. Dan Sa'id bin Al-Musayyab pun kembali lagi menyampaikan pelajaran-pelajarannya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang menghendakinya. Setelah cobaan tersebut, dia selalu berkata, tidaklah setan berputus asa dari suatu perkara, melainkan dia akan mendatanginya melalui para wanita. Hamba-hamba Allah tidak dapat menjadikan dirinya mulia dengan ketaatan terhadap Allah. Hamba-hamba Allah tidak dapat menjadikan dirinya mulia dengan ketaatan kepada Allah terhadap Allah, dan tidak dapat menjadikannya hina kecuali dengan kemaksiatan terhadap Allah SWT. Cukuplah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang ketika dia menyaksikan musuhnya melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Kalimat-kalimat yang dia lontarkan kepada murid-muridnya merupakan nasihat yang benar, sebaik-baiknya nasihat dari seorang yang zuhud dan bertakwa. Imam Sa'id bin Al-Musayyab yang berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka manusia akan membutuhkannya. Dunia ini hina dan ia akan lebih condong kepada kehinaan. Adapun yang paling hina dari dunia ini adalah
orang yang mengambilnya tidak sesuai dengan kebutuhannya, lalu meletakkannya tidak pada jalannya. Imam Sa'id bin Al-Musayyab adalah tauladan dalam hal ketawaduan dan kekhusyuan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia pernah menerangkan sifat tersebut di dalam dirinya melalui perkataannya. Tidak ada seorang pun yang mulia, berilmu maupun terhormat kecuali di dalam dirinya pasti terdapat suatu celah. Akan tetapi di antara manusia itu ada orang yang hampir tidak diketahui celahnya. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada celahnya, maka dia akan memberikan celahnya itu kepada kebaikannya. Sa'id bin Al-Musayyab memiliki harta yang dia pergunakan untuk berniaga. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah menahan harta ini karena bakhil ataupun rakus terhadapnya. Bukan pula karena kecintaan terhadap dunia dan ingin memperoleh berbagai keinginan duniawi. Aku hanya ingin menjaga kehormatanku dari Bani Marwan dengan harta tersebut, sampai Allah memutuskan perkara yang terjadi antara aku dengan mereka. Aku juga ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan hartaku dan menunaikan hak-hak yang terdapat di dalamnya, serta mengembalikan sebagian darinya kepada para janda, orang fakir, orang miskin, anak yatim, dan tetangga." Demikianlah Sa'id bin Al-Musayyab mendefinisikan peranan harta di dalam hidupnya. Juga di akhir kisah cobaan yang menimpanya terkait harta, dan pada saat dia dibebaskan dari orang-orang yang telah menzoliminya tanpa harus memerlukan pertolongan mereka, serta dengan mengeluarkan hak-hak Allah dari harta tersebut. Sa'id bin Al-Musayyab tidak pernah melupakan anak-anak yatim, orang-orang miskin, hak-hak tetangga dan para janda. Itulah berbagai kemuliaan ahli ilmu dan ahli fikih yang hidup tidak jauh dengan Rasulullah SAW dan dekat dengan para sahabatnya, sehingga dia tidak terdidik dengan perilaku mereka dan hidup di atas manhaj mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah cobaan dari ahli fikih Madinah Sa'id bin Al-Musayyab yang Allah memberikannya kekuatan kesabaran, keteguhan hati. Video yang akan datang kita akan menyampaikan kisah detik-detik wafatnya. Detik-detik wafatnya Sa'id bin Al-Musayyab di bagian ketiga. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.